Suatu pagi, Sultan Harun al-Rashid bangun dengan wajah pucat dan keringat dingin. Ia baru saja mengalami mimpi yang sangat aneh. Semua giginya copot, kecuali satu gigi taringnya saja. Karena merasa gelisah, Sultan memanggil seorang peramal mimpi paling terkenal di istana. Setelah mendengar cerita Sultan, sang peramal tertunduk sedih dan berkata, "Ampun Baginda, ini adalah pertanda buruk. Mimpi itu berarti semua keluarga Baginda akan mati satu persatu mendahului Baginda, hingga Baginda tinggal sendirian." Mendengar itu, Sultan marah besar. "Beraninya kau menyumpahi keluargaku mati." Sultan pun memerintahkan agar peramal itu dipenjara. Namun, kegelisahan Sultan tidak hilang. Ia membutuhkan interpretasi lain. Para menteri yang iri pada Abu Nawas melihat ini sebagai peluang emas. Mereka menyarankan kepada Sultan untuk memanggil Abu Nawas. "Baginda, Abu Nawas adalah orang yang paling tahu tentang rahasia langit. Pasti ia punya jawaban yang lebih baik." Para menteri membisiki satu sama lain. Jika Abu Nawas mengatakan hal yang sama dengan peramal tadi, dia akan dipenjara. Jika dia berbohong, kita akan tahu. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Di sana, suasana sangat tegang. Sultan menceritakan mimpinya dengan nada mengancam. "Katakan padaku Abu Nawas, apa arti mimpiku ini? Jangan berbelit-belit." Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tahu apa arti mimpi itu secara tradisional. Memang artinya keluarga akan meninggal lebih dulu. Tapi ia juga tahu bahwa kebenaran yang disampaikan secara kasar bisa membawa petaka. Abu Nawas kemudian tersenyum lebar dan bersujud syukur di depan Sultan. "Selamat, Baginda. Ini adalah berita yang sangat menggembirakan." Sultan terheran-heran. "Menggembirakan? Apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab dengan suara lantang dan penuh wibawa. "Baginda, mimpi itu adalah tanda keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Arti dari gigi-gigi yang tanggal namun tersisa satu itu adalah bahwa Baginda akan dikaruniai umur yang paling panjang di antara seluruh anggota keluarga Baginda. Baginda akan menjadi orang yang paling sehat dan paling lama memerintah di tengah-tengah keturunan Baginda." Mendengar penjelasan itu, wajah Sultan yang tadinya tegang langsung berubah menjadi ceria. Hatinya yang gundah menjadi tenang. Secara logika apa yang dikatakan Abu Nawas sama persis dengan peramal sebelumnya. Jika Sultan berumur paling panjang, otomatis keluarga yang lain meninggal lebih dulu. Namun, cara penyampaian Abu Nawas mengubah kematian keluarga menjadi panjang umur Sultan. "Luar biasa, Abu Nawas. Jawabanmu sangat menyejukkan hati," ujar Sultan dengan puas. Sultan kemudian memberikan hadiah 1000 keping emas kepada Abu Nawas. Para menteri hanya bisa gigit jari melihat rencana mereka gagal total. Masih di hari yang sama, Sultan ingin menguji Abu Nawas lebih jauh. "Abu Nawas, jika kau memang hebat dalam segala hal, katakan padaku, masakan apa di dunia ini yang paling enak tapi sekaligus paling buruk?" Abu Nawas menjawab dengan singkat, "Lidah, Baginda." Sultan meminta penjelasan. Abu Nawas pun memasakkan sebuah hidangan lidah sapi yang sangat lezat. "Ini yang paling enak, karena dengan lidah kita bisa berkata jujur, memuji Tuhan, dan menghibur sesama." Keesokan harinya, Sultan meminta hal yang sama namun dalam versi yang buruk. Abu Nawas memasak lidah lagi, namun kali ini rasanya sangat hambar dan teksturnya kasar. "Ini yang paling buruk, Baginda. Karena dengan lidah pula, manusia bisa memfitnah, berbohong, dan menghancurkan kerajaan." Sultan mengangguk setuju. Ia sadar bahwa Abu Nawas bukan sekadar tukang lelucon, tapi seorang filsuf yang memahami hakikat manusia. Pesan moral dari cerita ini adalah, kebenaran adalah emas, tetapi cara kita menyampaikannya menentukan apakah emas itu akan menjadi perhiasan atau menjadi beban yang menghancurkan. Kata-kata memiliki kekuatan untuk menghancurkan atau menyembuhkan.